Dan pertandingan berakhir dengan skor telak 4-1 atas Gabriel FC. Jika kita lihat selisih mutunya sekitar 18% guys. Tim saya berhasil mengalahkan Gabriel FC dengan mutu 80,5% berbanding 62,8%. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas taktik, strategi, dan formasi yang saya gunakan di musim ini ketika tim saya dalam 25 pertandingan di liga belum terkalahkan guys. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, musim ini tim saya Jerman yang masih level 4 ternyata bermain cukup bagus dengan meraih 23 kemenangan dan 2 kali seri serta mencetak 103 gol dan hanya kebobolan 16 gol saja guys, dengan meraih 71 poin dari 25 pertandingan di liga. Oke, pemain saya juga bermain cukup bagus di liga musim ini dengan masuk ke dalam daftar pemain top. Timo Werner yang menjadi gelandang serang kanan berhasil mencetak 34 gol. Kemudian Kai Havertz di posisi gelandang serang kiri mencetak 22 gol dan Reus sebagai striker mencetak 22 gol juga. Kemudian pemain saya juga Timo Werner berhasil meraih nilai yang cukup bagus dengan nilai 9,1 setiap pertandingannya guys. Kemudian Timo Werner juga berhasil memberikan 19 assist untuk rekannya. Tim saya untuk musim ini sudah mengunci gelar juara liga dengan meraih 71 poin. Selisihnya cukup jauh dengan posisi 2 klasemen yaitu Bareos da Pisada dengan raihan 57 poin. Itu berarti poin sudah tidak bisa dikejar lagi. Oke guys, pembahasannya kita lanjut setelah pertandingan ini guys, karena ada pertandingan asosiasi yang sangat mendesak sekali. Kebetulan hari ini, oke guys, tim saya unggul 1-0 untuk sementara melawan Gabriel FC di pertandingan asosiasi. Kita lihat apakah ada pendukung dari manajer lawan. Ternyata tidak ada. Di sini ada Distrip 6 yang hadir dan coach YWN Top yang hadir di pertandingan asosiasi kali ini. Menit 33 skor masih 1-0 untuk keunggulan Jerman. Toni Kroos menggiring bola umpan ke tengah, maksudnya sayang sekali. Kita bisa lihat di sini bahwa lawan menggunakan formasi 4-4-2. Ada Timo Werner umpan ke tengah. Mendosir 25 di Betes. Mendosir kembali, giring bola, tendang langsung, dan sayang sekali bola masih bisa diblok oleh pemain dari Gabriel. Ada Lens, Mike Tucci, giring bola, bayang-bayang nomor punggung 10. Umpan kepada Lens, umpan silang tidak cukup bagus. Skor masih 1-0. Mereka memiliki mutu yang lebih baik daripada Jerman kali ini. Thomas Muller, Chesley, Alpati berhasil mencetak gol dan skor 1-1. Baku umpan ke tengah, maksudnya bisa dipotong oleh Kovala. Ada Steli, Mendosir. Ayam. Sorry guys, suara ayam. Hampir saja terjadi gol. Ada Steli kembali menggiring bola. Bayang-bayang nomor punggung 16. Apakah akan terjadi umpan kepada intervensi, dan sayang terjebak offside di menit ke-45. Castelli. Setengah pertandingan kita bisa melihat di sini saya hanya mengandalkan pemain-pemain yang biasa-biasa saja dengan formasi 3-2-2-3, dan kali ini formasi ini tidak cukup kuat di area pertahanan. Pesan menwa ayam. Aduh guys, posisinya lagi di desa guys, banyak suara ayam. Kalau di hutan banyak suara burung. Kita akan memperkuat pertahanan guys dengan memasukkan Rudiger di babak kedua ini. Oke, ketika kita merasa kesulitan dengan formasi yang kita gunakan di babak pertama, kita bisa mengganti strateginya seperti ini guys. Kita bisa mengganti taktik dan strateginya. Saya akan masukkan Kimmich. Ya, kalau saya mohon maaf kalau suka salah ngasih nama pemain guys. Oke, permusim berubah menjadi 4-2-1-3. Kita bisa melihat ya. Dan suara ayam semakin kencang guys. Mungkin dia pengen masuk YouTube kali ya. Dah menyambungkan ulang deui, ampun aing mau bener-bener sinyal.
Hah? Eksis, hewan eksis. Suara ayam, sinyal goreng. Ampun DJ. Oke guys, pertandingan berlanjut. Maaf nih, banyak gangguan. Kalau konten serba salah, di hutan salah. Di kampung salah. Harus punya room sendiri guys, belum punya studio untuk bikin konten YouTube, jadi mohon memaklumi. Umpan silang maksudnya. Dan masih tetap berlanjut. Taylor giring bola, umpan kepada Kayhavers. Jadi buat teman-teman yang ingin terus mendukung channel ini agar terus berkembang, agar bisa bikin studio YouTube sendiri, silakan mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa share juga, komentar, dan gol kembali untuk Jerman. Skor menjadi 2-1. Oke, dan buat teman-teman yang ingin terus mendukung, silakan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga share juga agar channel ini terus berkembang. Dan barangkali ada teman-teman yang lain belum mengetahui channel ini, kamu bisa share juga agar bisa berbagi pengalaman seputar game Top 11 dengan NN Top 11. Oke, serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Di sini sinyalnya lagi jelek guys, jadi mohon maaf. Menyambungkan ulang terus menerus. Pergantian pemain satu aja udah cukup. Udah, di sini saya mengandalkan pemain seadanya guys, biasa-biasa saja. Tapi karena taktik dan strategi yang tepat, pemain saya bermain cukup nyaman di pertandingan-pertandingan besar. Terutama nanti ada pertandingan di Piala Super. Kebetulan musim lalu akun ini tidak cukup bagus dan harus menempati posisi 4 besar klasemen. Jadi maksud saya di posisi 5 besar klasemen. Jadi hanya bisa bermain di Piala atau Liga Super guys. Tendangan bebas Kayhavers. Maksudnya Reus. Tendang langsung dan gol. Thomas Müller berhasil menerima umpan yang sangat bagus dari Reus. Saya kira tadi bakalan yang nendang itu Kayhavers guys. Ternyata Reus yang nendang. Gorbin mendapatkan cedera. Saya akan memasukkan Kimmich di babak kedua ini, tepatnya di menit 80. Strateginya mulai acak kadul seperti ini guys, tidak apa-apa. Oke. Dan gol kembali dari FC maksud saya Jerman guys. Formasinya berubah menjadi 3-1-2-1-3. Udah menit-menit terakhir kita pakai asal aja kayak gini guys. Oke, tetap coba gerakan menyerang seperti saat latihan. Formasi 3-1-2-1-3. Hames di sini bermain sangat bagus, tapi sayang dia sudah mulai kelelahan karena baru saja bertanding di liga guys, dan saya belum memulihkan kondisi pemain di pertandingan asosiasi kali ini. Dan pertandingan berakhir dengan skor telak 4-1 atas Gabriel FC. Jika kita lihat selisih mutunya sekitar 18% guys. Tim saya berhasil mengalahkan Gabriel FC dengan mutu 80,5% berbanding 62,8%. Ketika kita menggunakan taktik strategi yang tepat, meskipun kita hanya memiliki pemain-pemain yang biasa saja, ada kemungkinan tim kita bisa mengalahkan lawan yang mutunya lebih tinggi guys. Jadi kita harus sesuaikan, dan kebetulan formasi lawan ini tidak cukup bagus ketika menghadapi formasi 3-2-2, maksudnya 3-2-2-3 guys. Walaupun sebenarnya formasi ini bisa menjadi counter untuk formasi 3-2-3, tapi sayang karena di sini tadi saya menempatkan 2 gelandang bertahan, hasilnya bisa menutup 2 striker yang mereka tempatkan. Leeds bermain bagus dengan nilai 8,5, tapi tidak bisa mencetak banyak gol ke gawang tim saya FC Buteng yang bermain cukup gigih menyerang. Dan menjaga gawang mereka bermain tidak cukup bagus dengan nilai 5, tidak bisa menahan tembakan-tembakan dari pemain Jerman. Oke guys, sekarang kita masuk ke menu pasukan. Kita akan lihat, formasi pertama yang saya gunakan di musim ini
yaitu formasi 3-2-2-3 atau disebutnya WM, dengan menempatkan 1 bek tengah, 2 bek sayap, 2 gelandang bertahan, 2 gelandang serang, kemudian 2 gelandang serang kanan dan kiri, dan 1 striker. Lalu untuk taktiknya sendiri, saya menerapkan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik menyala, gaya tekanan tinggi, gaya tackle mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offset nyala. Formasi kedua, saya menggunakan formasi andalan saya, yaitu formasi 4-1-2-3. Kita akan muat 4-1-2-3 bertahan. Oke, muatkan. Nah, di sini saya menggunakan formasi 4-1-2-3 bertahan dengan menempatkan 2 bek tengah, 2 bek sayap, 1 gelandang bertahan, 2 gelandang tengah, 2 gelandang serang, dan 1 striker. Untuk mental timnya sendiri, di sini saya menggunakan mental tim bertahan, fokus umpan perpaduan, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik menyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Selanjutnya di formasi ketiga, saya menggunakan formasi 3-1-2-1-3 menyerang. Kita akan muatkan terlebih dahulu. 3-1-2-1-3. Formasi yang cukup bagus menyerang walaupun agak beresiko di area tengah lapangan, terutama di area pertahanan guys, karena sangat beresiko terkena serangan balik cepat dari tengah, karena hanya mengandalkan 1 bek tengah dan 2 bek sayap, kemudian 1 gelandang bertahan, 2 gelandang tengah, 1 gelandang serang tengah, dan 2 gelandang serang kanan kiri, dan 1 striker. Untuk taktiknya sendiri, saya menggunakan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik menyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Selanjutnya di posisi nomor 4, saya menggunakan formasi 4-2-3-1 yang kemarin sudah saya share bagaimana formasi ini sangat bagus sekali untuk menyerang ketika melawan tim yang mutunya lebih tinggi guys, dan ini saya udah coba ternyata bagus. Kita akan muat 4-2-3-1 gigih menyerang. Ini formasi cukup favorit di musim ini. Teman-teman bisa melihat di sini untuk mentalitas pemainnya sendiri bisa disesuaikan seperti ini, tapi terserah kepada teman-teman mau disesuaikan seperti apa, karena setiap manajer pasti punya cara tersendiri untuk mengatur timnya masing-masing. Dan untuk taktiknya sendiri, saya menggunakan mental tim gigih menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik menyala, gaya tekanan tinggi, gaya tackle mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Ada sedikit saran dari saya, ketika kita menggunakan gaya tekanan tinggi ini sangat berisiko menguras banyak kondisi pemain. Jadi sesuaikan terlebih dahulu. Jika memang lawan kamu tidak terlalu berat, kamu bisa menggunakan gaya tekanan rendah saja, karena jika kamu menggunakan gaya tekanan tinggi sedari menit awal, itu akan membuat pemain kamu mudah kelelahan guys. Begitupun dengan gaya penjagaan, jaga satu-satu. Dan untuk mental tim gigi menyerang ini sangat berisiko sekali. Tim kamu akan mudah diserang balik oleh tim lawan ketika tim kamu melakukan sedikit saja kesalahan di area pertahanan tim lawan. Dan jika lawan menggunakan serangan balik menyala, kemungkinan besar tim kamu akan menjadi sasaran empuk serangan balik tim lawan. Jadi sangat beresiko. Kamu bisa sesuaikan dengan mental tim normal dulu, baru kita gigi menyerang di babak kedua. Terserah teman-teman juga. Kalau saya menggunakan mental tim gigi menyerang untuk formasi 4-2-3-1 menyerang ini guys. Nah, untuk hasilnya sendiri kita akan lihat di sini. Statistik pemain saya cukup bagus. Total untuk di seluruh penyerang saya mencetak lumayan banyak gol, terutama Timo Werner di posisi gelandang serang kanan dia mencetak 50 gol dan 32 assist serta menjadi 20 kali man of the match pertandingan. Striker saya bermain malah tidak cukup banyak mencetak gol, dia hanya mencetak 27 gol, 13 assist dan 3 kali menjadi man of the match pertandingan. Lalu di posisi kedua pencetak gol terbanyak ada Kai Havertz di posisi gelandang serang kiri dengan total mencetak 33 gol, 11 assist dan 6 kali menjadi man of the match pertandingan, disusul oleh Thomas Muller yang berhasil mencetak 18 gol, 13 assist dan 3 kali menjadi man of the match pertandingan. Seluruh gelandang saya juga mencetak gol di sini sampai
ke posisi pertahanan, terutama Rudiger yang menjadi sorotan di posisi back tengah. Dia sudah mencetak 6 gol dan 2 kali menjadi man of the match pertandingan, kecuali mungkin kiper ya, penjaga gawang, dia tidak mencetak gol juga, belum menjadi pemain terbaik. Total yang laga yang sudah dia mainkan 29 pertandingan. Oke guys, itulah taktik, strategi, dan formasi yang saya gunakan di musim ini. Dan alhamdulillah dari 25 pertandingan di Liga belum pernah terkalahkan. Dan total musim ini hanya kalah sekali di Cup, itu pun gara-gara tim saya kalah agregat gol tandang dan harus tersingkir. Dan di kompetisi Liga Super sendiri tim saya akan menghadapi Lukas FC nanti di final nanti sore, yaitu melawan Lukas FC. Dan mudah-mudahan saya berharap tim saya bisa mengalahkan Lukas FC agar bisa mengangkat trofi Liga Super kali ini, atau kita sebutannya Liga Eropa kali guys. Oke, dan buat teman-teman yang hari ini berada di final Liga Champion, mudah-mudahan kalian semua juara, dan semoga teman-teman yang sedang memperebutkan puncak klasemen semoga segera mengunci gelar juara secepatnya agar bisa tenang gitu guys. Dan buat teman-teman yang sekarang berada di final, sekali lagi final Liga Super ataupun Liga Champion, semoga tim kamu juara hari ini. Dan buat teman-teman yang sudah bermain tapi kalah, tetap semangat, kalian sudah berusaha, kalian sudah mencapai level tertinggi hingga bisa membawa tim kamu ke jalur juara. Tapi sayang memang kalau di final keberuntungan masih tetap berlaku. Jadi segalanya bisa terjadi, meskipun tim kamu dengan mutu tinggi tapi bisa kalah dengan tim mutu rendah, karena di final segalanya bisa terjadi dan tim yang sudah masuk final adalah tim yang hebat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.